Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi, Menjemput. Selamat mendengarkan. Hari sudah sore. Haira membereskan semua barang-barangnya dan bersiap hendak pulang. Dia mengecek ponselnya, namun tidak ada pesan ataupun panggilan dari Aiden. Haira pun bergegas keluar dan memesan taksi online. Namun saat sudah sampai luar gedung, Haira terkejut melihat Aiden sedang duduk manis di atas sepeda motornya. Haira segera membatalkan pesanan taksi online-nya. Dia menghampiri Aiden dan bertanya, "Aiden, kenapa tidak menghubungiku terlebih dahulu? Aku sudah menelpon ayah mertua dan menanyakan jam kepulanganmu. Apa kau menunggu teleponku?" tanya Aiden. "Tidak, aku hanya kaget saja, tiba-tiba sudah di sini." "Ya sudah, ayo," ajak Aiden. Mereka pun melaju dengan sepeda motor, melintasi jalan raya sudah ramai. Sudah pasti mereka terjebak macet, tapi karena mereka naik motor, mereka bisa menyalip setiap ada celah untuk menghindari kemacetan. Saat melintasi sebuah warung bakso, Aiden bertanya pada Haira, "Apa kau mau makan bakso?" "Aku belum pernah memakan makanan seperti itu, apalagi di pinggir jalan," sahut Haira. "Baiklah, kalau belum pernah, maka aku harus mencobanya." Aiden membelokkan stang motornya ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Motor sudah terparkir dan mereka pun masuk ke warung itu. "Mang, bakso 2 mangkok ya," ucap Aiden. "Siap bang," sahut tukang bakso tersebut. 5 menit kemudian, 2 mangkok bakso panas telah tersaji di depan mereka. Haira mencium aroma kuah bakso yang sangat menggugah selera itu. Aiden menuang saus, cabai rawit giling, dan kecap manis ke dalam mangkok baksonya. Haira juga mengikuti cara Aiden menuang takaran saus, cabai, dan kecap tadi. Setelah dirasa cukup, Haira langsung menyalapnya. Mau bagaimana lagi? Dia memang sudah lapar dan aroma bakso tersebut benar-benar menggugah selera. 1 suapan, Haira langsung tercengang. Tidak disangka rasanya sangat enak. Dia pun mencoba sebuah benda bulat kecil yang disebut bakso. Rasanya enak sekali. Haira merasakan sensasi rasa yang memanjakan lidahnya. Suapan demi suapan, hingga akhirnya mangkok bakso itu sudah kosong. "Astaga, baru kali ini aku makan makanan yang enak begini," seru Haira. Aiden hanya bisa geleng-geleng kepala melihatnya. Ekspresi Haira sama seperti saat ia pertama kali makan bakso. Saat itu hari pertama menyamar menjadi orang biasa. Dia pun mencoba semua makanan di pinggir jalan untuk memperdalam pamerannya. Dan warung bakso ini menjadi tempatnya makanan jalanan pinggir jalan untuk pertama kalinya. Setelah selesai dan membayar, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Namun di tengah jalan, Haira melihat sebuah taman bermain yang terdapat 2 orang anak laki-laki dan perempuan. "Aiden, berhenti sebentar," seru Haira sambil menepuk bahu Aiden. Seketika Aiden langsung berhenti. Haira turun dan masuk ke dalam taman itu. 2 orang anak laki-laki dan perempuan itu terlihat sedang bermain ayunan dan saling mendorong. Tak jauh dari mereka, ada 2 buah istana pasir yang sepertinya baru selesai mereka buat. Haira tersenyum lebar melihatnya. Aiden merasa terkejut melihatnya. Apakah Haira ingat masa kecil mereka dulu? Tidak, dia harus memastikannya dulu. "Ada apa?" tanya Aiden. "Tidak ada, hanya saja hatiku sangat senang saat melihat anak-anak yang bermain istana pasir di taman dan bermain ayunan saling bergantian mendorong," ucap Haira sambil menatap kedua anak itu. "Apa yang melatar belakangi hal itu?" "Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku hanya senang dan bahagia saat melihat momen seperti itu," tenang Haira. Aiden terdiam sejenak. Ternyata ingatan Haira belum kembali. Namun dia tersenyum karena melihat Haira begitu bahagia. "Apa sudah selesai? Ayo kita pulang sebelum matahari terbenam," ajak Aiden. "Ya, ayo pulang," sahut Haira. Mereka pun kembali melaju dengan motornya. Namun laju mereka terhenti saat berada di lampu lalu lintas yang sedang merah. Tiba-tiba, "Kakak," seru seseorang dari sebelah kanan Haira. Haira menoleh, dan ternyata itu adalah Reisha yang sedang mengendarai mobil mewahnya. Haira hanya diam saja dan kembali menatap ke arah depan dan berusaha untuk tidak mempedulikannya. Aiden juga menoleh dan bersikap sama seperti Haira. Baginya, Reisha tak lebih dari sampah. "Hai kakak, bukannya lebih enak
pergi kemanapun dengan mobil. Haira masih diam. Lihatlah, ini mobil yang baru diberikan Zuiko padaku. Dia baik sekali ya, sudah kaya, sayang padaku juga. Aduh, beruntungnya aku. Bagaimana kehidupan miskinmu sekarang? Reisha masih berceloteria. Bahkan sopirnya mulai risih dengan mulut Reisha yang seperti cabai rawit itu. Haira tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Dia memeluk badan Aiden dengan mesra. Aku juga bahagia. Memangnya suamimu saja yang sayang padamu? Suamiku juga sayang pada aku. Aku tidak masalah jika hidup sederhana. Yang penting keluarga kami bahagia. Bahkan dia makan masakanku, bukan masakan pelayan. Hah, percuma punya wajah cantik kalau tidak bisa melayani suami. Kasihan sekali. Aiden mengerti maksud Haira. Dia pun memegang tangan Haira yang memeluk pinggangnya dan tersenyum. Adik ipar, jika sudah selesai, maka diamlah. Kasihan mulutmu yang seperti cabai rawit itu. Pasti lelah, karena selalu dipakai untuk menghina orang. Jika kau ingin mengoceh lagi, sepertinya sopirmu siap mendengarkan, karena kami tidak tertarik mendengarnya. Dan satu lagi, aku bersyukur tidak jadi menikah denganmu. Aiden tersenyum pada Reisha. Reisha terlihat kesal dengan ucapan Aiden. Dasar orang miskin. Reisha menutup kaca mobilnya. Haira terlihat sangat puas melihat Reisha berhasil dibungkam Aiden. Lampu kembali hijau dan mereka pun melajukan kendaraannya. Sepanjang jalan, Haira hanya diam saja. Dia masih mengingat kata-kata Reisha tadi. Dia adiknya, meskipun beda ibu, mereka tetap satu ayah. Bahkan Haira tidak pernah memikirkan tentang Laras adalah ibu tirinya. Baginya, baik Laras maupun Reisha adalah keluarga kandungnya. Sesampainya di rumah, Haira langsung turun dan masuk lebih dulu. Aiden tahu bagaimana perasaan Haira sekarang, jadi dia akan membiarkannya sendiri dulu. Haira pergi ke kamar mandi dan menyegarkan dirinya. Setelah selesai, dia hendak ke dapur memasak untuk makan malam. Karena makan bakso saja tidak cukup untuk mengganjal perutnya sampai malam. Saat tiba di dapur, dia melihat Aiden sedang memasak makan malamnya. Haira memperhatikan tangan cekatan Aiden bak koki restoran itu. Kenapa kau memasak? Tanya Haira. Kita bagi tugas saja. Pagi kau yang memasak dan malam aku. Kau kan juga bekerja, pasti lelah jika memasak sepulang bekerja. Oh iya, bukannya karena masakanku tidak enak ya? Haira menatap curiga. Ya, itu alasan kedua, saut Aiden sambil tersenyum. Haira sedikit memanyunkan bibirnya. Namun itu hanya sebentar saat dia mencium aroma masakan Aiden. Ingin rasanya dia memakannya sekarang. Namun matahari saja belum terbenam. Dasar Haira. Terima kasih sudah mendengar. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.